Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra Modeong. Saya mahasiswa semester 6 Teknik Listrik D4, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Manado. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang studi analisa pengaruh temperatur dan tekanan udara terhadap rugi daya corona 150 kV oleh Arvita Yona Dewi, Asnal Effendi, dan Yogi Saputra. Sistem kelistrikan antara pusat-pusat pembangkit dan pusat-pusat beban umumnya terpisah dalam ratusan bahkan ribuan kilometer. Untuk itu, dibutuhkan saluran transmisi. Saluran transmisi menggunakan tegangan tinggi dengan tujuan untuk memperkecil kerugian-kerugian yang terjadi, baik itu kerugian energi maupun penurunan tegangan. Tetapi dengan mempertinggi tegangan akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu corona. Corona pada saluran transmisi dapat menyebabkan beberapa gangguan, yaitu rugi-rugi daya, kerusakan bahan isolasi, noise, dan interferensi radio. Rugi-rugi corona dipengaruhi oleh luas penampang kawat, jarak antar kawat, dan keadaan permukaan kawat, dan dipengaruhi temperatur atau cuaca. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh temperatur dan tegangan udara terhadap rugi-rugi yang diakibatkan oleh corona pada SUTT 150 kV, pada GI Maninjau sampai GI Lubuk Alung. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, didapatkan rugi-rugi daya terbesar terjadi pada saat suhu rata-rata, yaitu berkisaran 260 sampai 285 kW per bulan. Pada umumnya, maksimum rugi-rugi yang terjadi biasanya antara 215 sampai 232 kW. Sedangkan pada suhu minimum, rugi-rugi yang diakibatkan corona tidak terlalu besar, yaitu 50 sampai 61 kW per bulan. Pengaruh temperatur terhadap corona adalah pada temperatur atau suhu 31,4 derajat Celcius dengan rugi daya corona sebesar 294 kW. Jadi semakin besar temperatur, maka corona yang dihasilkan semakin kecil. Begitupun sebaliknya, pada temperatur 30 derajat Celcius dengan rugi daya corona sebesar 231,92 kW. Jadi semakin kecil temperatur, maka corona semakin besar. Peristiwa corona berdasarkan ANSI adalah peluhan sebagian partial discharge ditandai dengan timbulnya cahaya violet karena terjadinya ionisasi udara di sekitar permukaan konduktor. Ketika gradien tegangan permukaan konduktor melebihi nilai kuat, medan arus listrik disruptifnya. Terjadinya corona ditandai dengan suara mendesing dan bau ozon. Corona makin nyata kelihatan pada bagian yang kasar, runcing, dan kotor. Terjadinya ionisasi pada ion-ion di udara di sekitaran konduktor dan menimbulkan cahaya redup bersamaan dengan suara mendesing disertai dengan pembebasan ozon. Yang mudah didefinisikan karena baunya yang khas. Efek corona ini dapat mempengaruhi efisiensi pada saluran transmisi, terutama pada saluran EHV, extra high voltage. Corona ini didefinisikan juga sebagai hasil terrelaksasinya ionisasi di bawah pengaruh suatu medan listrik. Ini merupakan proses fisika di mana struktur molekul natural atau ozon diubah akibat benturan atom atau molekul dengan elektron bebas. Pohon atau ion negatif, setiap sistem ionisasi atau elektroda di mana corona dapat terjadi merupakan sumber corona. Wilayah di mana corona terjadi disebut dengan lokasi corona sites. Proses terjadinya corona bila dua kawat sejajar yang penampangnya kecil dibandingkan dengan jarak dua elektroda tersebut diberikan tegangan bolak-balik, maka fenomena corona akan terjadi. Pada tegangan yang cukup rendah, fenomena corona ini tidak akan terjadi, dan bila pada tegangan dinaikkan, maka peristiwa corona akan terjadi secara bertahap. Pertama-tama, pada kawat penghantar kelihatannya bercahaya yang berwarna ungu muda, mengeluarkan suara berdesing dan berbau ozon. Jika tegangan dinaikkan terus, maka karakteristik dari corona ini akan terlihat semakin jelas, terutama pada bagian yang kasar, runcing, atau kotor.
serta cahaya bertambah besar dan terang. Ini dapat dibuktikan dengan melakukan pengukuran dengan menggunakan wattmeter. Dalam keadaan udara lembab, corona menghasilkan asam nitrogen atau nitrous acid yang menyebabkan kawat menjadi berkarat bila keadaan daya yang cukup besar. Apabila menggunakan tegangan yang searah, maka pada kawat positif corona menampakkan diri dalam bentuk cahaya yang seragam pada permukaan kawat. Sedangkan pada kawat negatifnya hanya ada pada tempat-tempat tertentu saja. Corona terjadi karena adanya ionisasi dalam udara, yaitu adanya kehilangan elektron dari molekul udara karena terjadinya ionisasi molekul dalam udara. Maka molekul netral di dalam udara bebas mendapatkan energi foton yang cukup dan besarnya melebihi energi yang diperlukan untuk membebaskan elektron dari molekul gas atau udara. Kelebihan energi foton dilimpahkan pada elektron yang kemudian dibebaskan dalam bentuk energi kinetik karena adanya beban listrik yang berada di sekitar pengantar yang mempercepat gerak elektron hasil ionisasi tersebut. Maka elektron tersebut akan membentuk molekul-molekul gas atau udara di sekitarnya. Karena hal ini terjadi terus-menerus, maka jumlah ion dan elektron bebas menjadi berlipat ganda. Apabila terjadi eksesitas elektron atom gas, yaitu berubahnya kedudukan elektron, gradien tegangan menjadi cukup besar, maka akan timbulnya fenomena corona. Selain itu, menyebabkan terjadinya ionisasi molekul. Tumbukan elektron yang menyebabkan dari orbit awalnya ketika orbit yang lebih tinggi. Pada saat elektron berlipat kembali, berpindah kembali ke orbit yang lebih rendah, maka akan terjadi pelepasan energi berupa cahaya radiasi dan gelombang elektromagnetik berupa suara bising. Rugi-rugi corona. Rumus corona peak didapatkan dari percobaan menggunakan sebuah kawat dengan panjang 300 meter dan menggunakan sebuah trafo uji 200 kV satu fasa. Kemudian dihasilkan rumus-rumus Corol, Rockwell, dan Peterson yang dianggap cukup dapat dipercaya, terutama untuk hilang corona rendah kurang dari 5 kW per mil kawat 3 fasa. Meskipun demikian, rumus-rumus corona ini tidak diteliti, sehingga hasil yang didapatkan hanya sekedar merupakan hasil rata-rata saja. Riset terakhir dalam bidang corona diarahkan pada EHV untuk mendapatkan data baru guna peningkatan tegangan tersebut. Analisa dan pembahasan. Data-data teknis saluran transmisi 150 kV yang digunakan pada penulis laporan ini merupakan data dari aplikasi peneliti, yakni antara gardu induk meninjau ke gardu induk Lubuk Alung seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Dan dari perhitungan hasil rugi-rugi daya akibat corona pada suhu rata-rata maksimum dan minimum dengan menggunakan metode peak antara GI meninjau ke GI Lubuk Alung dengan panjang saluran 56,77 kms, didapatkan hasil rugi-rugi corona yang ditunjukkan pada tabel berikut ini. Untuk memperjelasnya, teman-teman dapat melihat grafik berikut ini, yaitu ada beberapa grafik. Yang pertama itu grafik dari rugi-rugi daya yang dihasilkan corona pada keadaan suhu rata-rata, maksimum dan minimum pada saluran SUTT 150 kV antara GI meninjau sampai GI Lubuk Alung pada tahun 2017. Dari grafik di atas dapat diketahui besarnya rugi-rugi daya akibat corona yang terjadi pada saat suhu rata-rata saluran SUTT 150 kV antara GI meninjau sampai GI Lubuk Alung, berkisaran antara 270 kW sampai 285 kW. Rugi-rugi corona tertinggi pada bulan Juli 2017
pada suhu 26,3 derajat Celcius dengan tekanan udara 75,86 cmHg dan besar rugi-rugi corona 284,418 kilowatt atau 0,57%. Sedangkan rugi-rugi corona tersebut terjadi pada bulan Mei 2017 pada suhu 27,3 derajat Celcius dengan tekanan udara 75,74 cmHg dan besar rugi corona yaitu 265,684 kilowatt atau 0,53%. Grafik rugi-rugi daya akibat corona pada suhu maksimum pada tahun 2017. Dapat diketahui, besar rugi-rugi akibat daya corona yang terjadi pada saat suhu maksimum pada saluran SUTT 150 kV antara GI Meninjau dan GI Lubuk Alung berkisaran antara 215 kW sampai 235 kW. Rugi-rugi corona tertinggi terjadi pada bulan Januari 2017 pada suhu 30,3 derajat Celcius dengan tekanan udara 75,80 cmHg dan besar rugi corona 231,622 kW atau 0,46%. Sedangkan rugi-rugi corona terendah terjadi pada bulan Mei 2017 pada suhu 31,4 derajat Celcius dan tekanan udara 75,74 cmHg dan besar rugi-rugi corona 216,294 kW atau 0,43%. Dan untuk grafik karakteristik perbandingan rugi-rugi corona pada suhu rata-rata, maksimum dan minimum, pada gambar grafik itu merupakan grafik perbandingan rugi-rugi daya akibat corona pada suhu rata-rata, maksimum dan minimum, di mana dari hasil perhitungan yang telah dilakukan merupakan rugi-rugi daya terbesar pada bulan Juli dengan suhu rata-rata 26,3 derajat Celcius, tekanan udara 75,86 cmHg sebesar 284,418 kW dan rugi-rugi daya terkecil di bulan Juli dengan suhu minimum 23,8 derajat Celcius dengan tekanan udara 75,86 cmHg sebesar 51,662 kW. Grafik karakteristik rugi-rugi corona pada suhu minimum dapat diketahui besarnya rugi-rugi daya akibat corona yang terjadi pada saat suhu minimum pada saluran SUTT 150 kV antara GI Meninjau sampai GI Lubuk Alung berkisaran antara 20 kW sampai 62 kW. Rugi-rugi corona tertinggi terjadi pada bulan Mei 2017 pada suhu 24,2 derajat Celcius dengan tekanan udara 75,74 cmHg dan besar rugi corona 60,57 kW atau 0,12%. Sedangkan rugi-rugi corona terendah terjadi pada bulan Juli 2017 dengan suhu 23,0 derajat Celcius dengan tekanan udara 75,86 cmHg dan besar rugi-rugi corona 51,66 kW atau 0,10%. Sedangkan untuk melihat pengaruh suhu terhadap rugi-rugi corona dilakukan perhitungan menggunakan suhu maksimum dan suhu minimum sebagai acuannya. Karena dengan menggunakan suhu maksimum dan suhu minimum pada masing-masing suhu tersebut, di mana akan dilihat pada suhu seperti apa besarnya rugi-rugi corona yang terjadi. Dan untuk grafik karakteristik perbandingan rugi-rugi corona pada suhu rata-rata,
maksimum dan minimum. Pada gambar grafik itu merupakan grafik perbandingan rugi-rugi daya akibat corona pada suhu rata-rata, maksimum dan minimum, di mana dari hasil perhitungan yang telah dilakukan merupakan rugi-rugi daya terbesar pada bulan Juli dengan suhu rata-rata 26,3 derajat Celcius. Tekanan udara 75,86 cmHg sebesar 284,418 kW. Dan rugi-rugi daya terkecil di bulan Juli dengan suhu minimum 23,8 derajat Celcius dengan tekanan udara 75,86 cmHg sebesar 51,662 kW. Dan bagian terakhir dari video ini yaitu untuk kesimpulannya. Rugi-rugi daya terbesar yang dilakukan oleh corona pada SUTT 150 kV GI Maninjau sampai GI Lubuk Alung berdasarkan suhu rata-rata adalah di bulan Juli sebesar 284,418 kW, dan pada suhu maksimum adalah di bulan Januari sebesar 231,622 kW. Sedangkan pada suhu minimum adalah di bulan Mei sebesar 60,460 kW. Dan dari hasil perhitungan temperatur terhadap corona pada temperatur atau suhu 31,4 derajat Celcius, sedangkan rugi daya corona sebesar 216,294 kW. Semakin besar temperatur, maka corona yang dihasilkan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, pada temperatur 30,3 derajat Celcius dengan rugi daya corona sebesar 9.239 kW. Jadi semakin kecil temperatur, maka corona semakin besar. Sedangkan pengaruh dari tekanan udara terhadap rugi-rugi corona adalah pada tekanan udara 75,86 cmHg dengan rugi daya corona 51,6620 kW. Jadi semakin besar tekanan udara, maka corona semakin kecil. Begitupun sebaliknya, pada tekanan udara 75,74 cmHg dengan rugi daya corona 60,5765 kW. Jadi semakin kecil tekanan udara, maka corona semakin besar. Cukup sekian dan terima kasih video penjelasan dari saya tentang studi analisa pengaruh temperatur dan tekanan udara terhadap rugi daya corona SUTT 150 kV. Terima kasih telah menonton. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Sampai jumpa di video-video berikutnya.